memperkenalkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Jadi Koko dan juga Cece, teman-teman yang ada di sini adalah semester 3 dan semester 5. Nah, yang semester 3 mereka hadir di sini karena mereka sedang menjalani perkuliahan mata kuliah Digital Business Ideation. Yang mana dalam mata kuliah ini mereka sudah membuat ide bisnis yang nanti pada akhirnya mereka akan presentasikan proposal bisnisnya. Nah, kalau sekarang sudah berjalan setengah jalan ya, sampai di sebelum UTS mereka sudah memiliki prototipe. Dan tidak sedikit dari kelompok-kelompok mahasiswa ini juga yang memiliki bisnis food and beverage gitu. Jadi teman-teman nanti yang bisnisnya bisnis makanan ataupun minuman boleh banyak belajar dari narasumber kita. Oke ya. Ya, kemudian yang untuk semester 5 ini dari mata kuliah Digital Business Validation. Jadi di program studi bisnis digital sendiri kami ada program Digital Business Project, di mana project ini terdiri dari 4 semester. Yang pertama itu tadi yang ideation, mereka mulai bikin prototype, kemudian mempresentasikan ide bisnis mereka, lalu di tahap kedua mereka eksekusi bisnisnya. Nah, yang validation ini adalah tahapan yang ketiga, gitu, di mana mereka sudah mulai mendaftarkan bisnisnya. Kemudian nanti di tahap akhir adalah digital business establishment. Gitu. Jadi kami sangat berharap kepada Koko dan Cece bisa membantu kami memberikan insight ya sebagai seorang praktisi yang sudah berhasil ya khususnya untuk bisnis makanan di Kota Pontianak boleh memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang bisa saya sampaikan nanti boleh dijawab oleh Koko ataupun Cece dari profil bisnis yang sudah kami saksikan nih bersama-sama. Kira-kira apa yang menurut Koko dan Cece yang membuat produk dari Jinju Bagua ini unik ataupun menarik? Silakan. Nah, seperti yang tadi saya presentasikan sebelumnya ya. Nah, produk kita unik, ini produknya sebenarnya sudah lama ada di pasar. Jadi mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, atau Taiwan di Hong Kong, nah itu banyak banget produk bakwa sebenarnya ya. Nah, kita memadukan menciptakan produk bakwa di Indonesia. Jadi kita berharap kita bisa jadi produsen nomor 1 ya di Indonesia ya. Nah, dari itu kita juga memadukan proses tradisional ini dengan pemasaran zaman sekarang. Nah, mungkin keunikannya seperti itu sih, Bu. Oke, mungkin dari Koko ada tambahan, Kok? Kita juga lihat ini ya. Kita juga lihat pasar untuk bakwa sendiri itu sebenarnya lumayan besar di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, padahal kita tahu bakwa kan makanan ini ya, makanan khas Chinese kan. Jadi mostly Chinese pasti mereka tahu gitu makanan bakwa ini. Nah, kalau untuk pasarnya di Indonesia sendiri sebenarnya itu besar banget karena jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia itu lebih besar daripada Singapura dan Malaysia. Jadi sebenarnya pasarnya itu besar banget. Kita lihat ini peluang yang sangat bagus untuk bisnis bakwa ini. Oke, berarti memang peluangnya sangat besar. Nah, jadi di tahapan ini saya melihat ya, Koko dengan Cece bisa menganalisis situasi, yang khususnya di Indonesia. Tadi saya lihat dimulai dari pada masa COVID ya. Ya. Melihat perjalanan dari Jinju Bakwa ini yang diawali dengan pre-order, tadi ya pre-order, kemudian jualan kepada teman-teman terdekat, keluarga-keluarga terdekat. Jadi di sini teman-teman kita bisa belajar. Ternyata seorang pebisnis itu nggak butuh yang privilege atau yang kita lihat ya dari pengusaha-pengusaha besar. Bisa ternyata memang bisa dibilang dimulai benar-benar dari nol gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang merasa ada hambatan, kami ini cuma mahasiswa, ya kan, punya keterbatasan, kalau kami punya produk,
produk itu biasanya open order, pre-order, dan sebagainya. Mungkin teman-teman di sini merasakan itu sebagai hambatan. Tapi ternyata bisa loh, kita melihat contoh nyatanya nih, ya, yang sudah dipraktekkan oleh Kopindi dan juga C. Devita, berhasil teman-teman. Saya cerita dulu nih ya. Nanti biar Kopindi sama C. Devita mempersiapkan diri untuk pertanyaan selanjutnya. Saya cerita dulu. Jadi waktu itu saya datang lah ya main ke Jinju Bakwa, ya kan. Penasaran, bakwa itu apa sih? Kalau saya sendiri kan backgroundnya bukan Chinese ya. Jadi bakwa itu adalah sesuatu yang asing buat saya. Mungkin ini bisa menjadi insight ya buat Koko dan juga Cece. Jadi saya penasaran, wah enak ya ternyata gitu. Mungkin makanan ini pernah saya makan, tapi saya nggak tahu itu apa. Kemudian saya melihat aktivitas bisnis yang terjadi di toko Jinju Bakwa ya. Teman-teman dari Jinju Bakwa ada melakukan live streaming dan sebagainya kayak gitu. Wah keren sih ini, keren gitu. Nah, itu saya cerita pengalaman saya sedikit ya. Kemudian saya mau tanya nih kepada foundernya, Kopindi Kurniawan. Kopindi di sini juga memiliki rekam jejak ya, yang cemerlang sebenarnya ya di dunia sales and marketing, bahkan sampai merambah ke perhotelan. Sebenarnya prospeknya sangat bagus ya, tapi di sini kita melihat Kopindi akhirnya melakukan transisi ya. Apa yang membuat Kopindi terdorong untuk memulai petualangan baru dengan membangun bisnis kuliner sendiri? Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Sebenarnya awalnya waktu terjun ke bisnis F&B itu bukan karena latar belakang saya di sales and marketing sebenarnya. Jadi waktu itu kalau misalnya teman-teman masih ingat di tahun 2019 ya, itu kan 2019 akhir itu COVID ya. Nah, pada saat itu saya masih di perhotelan. Jadi saya masih kerja di hotel dan tentu yang paling kena dampaknya pada saat COVID itu adalah industri perhotelan, di mana tamu-tamu tuh sama sekali nggak ada yang datang, nggak ada yang berkunjung ke Pontianak ya, otomatis kamar itu nggak terisi semua, dan restoran juga kita nggak bisa nutup karena kita pada saat itu semuanya hotel-hotel tuh bikin catering jadinya, jadi jual catering. Terus akhirnya pada saat COVID itu kita mulai Jinju itu di awal tahun 2020 ya. Jadi pada saat itu karena kondisi hotel itu sepi, kita terpaksa karyawan itu diberikan unpaid leave. Unpaid leave itu kita dikasih cuti tapi nggak dibayar gitu. Ya kalau misalnya teman-teman tahu kalau di hotel itu sumber penghasilannya itu ada dua. Ada service charge dan ada gaji. Jadi yang paling gede itu sebenarnya dari service charge. Nah, service charge itu kan didapat dari tamu-tamu yang nginap dan tamu-tamu restoran kan. Nah, ini karena nggak ada tamu sama sekali, jadi nggak ada service charge sama sekali dan gaji juga dipotong. Waktu itu awal-awal itu dipotong 50% untuk unpaid leave-nya. Jadi dalam 1 bulan itu saya hanya masuk sekitar 2 minggu. Jadi selama 2 minggu saya di rumah gitu. Nah pada saat saya di rumah saya mulai mikir gitu, apa yang mesti saya buat untuk tetap menghasilkan, tetap produktif gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya sempat sebelum Bakwa ini tuh sempat coba-coba beberapa makanan ya, kayak mau bikin semacam catering gitu lah kan makanan. Tapi setelah dicoba kurang gitu cocok gitu. Terus akhirnya pada satu hari lihat mama tuh lagi buka YouTube kan, lagi lihat di YouTube dia lagi nonton ada yang bikin bakwa gitu homemade. Jadi pada saat itu karena kan orang-orang nggak bisa ke Kucing ke Malaysia, biasa kan kalau beli bakwa itu kan di Kucing atau di Malaysia. Pada saat itu karena COVID nggak bisa kemana-mana, jadi tuh saya pikir boleh deh coba buat bikin makan. Awalnya dibikin buat kita konsumsi sendiri gitu, nggak ada, belum kepikiran buat dijual. Nah pada saat pertama kali coba itu rasanya masih kurang oke. Jadi kita masih akhirnya kita coba lagi sekali lagi. Nah, yang kedua kali kita coba pun ternyata masih belum memuaskan gitu hasilnya. Terus kita coba lagi, waktu itu cobanya nggak banyak ya, jadi cuma kayak 500 gram daging gitu. Dan coba sampai ketiga kali baru cocok gitu, rasanya baru oke kan.
Nah setelah itu baru kepikiran, boleh deh kayaknya coba bikin buat dijual gitu kan. Akhirnya waktu itu ngajak adik kan, ngajak si Devi buat join itu, mau nggak kita jualin ini ke teman-teman gitu. Nah, dari situlah kita baru mulai open PO gitu. Jadi ya latar belakang untuk sales marketingnya sih lumayan lumayan ini ya, lumayan kepake juga di bisnis ini gitu. Tapi latar belakang ininya bukan bukan dari situ. Oke. Oke, sungguh perjalanan yang sangat inspiratif ya. Jadi kalau mungkin kita mengambil kesimpulan ya, ini di sini Covindi memanfaatkan situasi. Kalau orang lain mungkin merasa ini adalah sebuah kejatuhan, tapi pada waktu yang sama dari Covindi memikirkan gimana caranya untuk bangkit. Bangkit dari rumah ya, dari dapur sendiri ya, kok ya. Oke, thank you Covindi. Selanjutnya untuk jadi Vita. Kalau tadi background dari background pekerjaan ya dari Covindi adalah sales and marketing. Nah, kalau dari CD Vita di sini saya melihat ya latar belakang karir itu sudah sangat solid di bidang perbankan dan juga keuangan. Sebenarnya ini adalah paduan yang sangat luar biasa ya, marketing, ada keuangan juga. Gitu. Kemudian apa yang menjadi motivasi terbesar buat C. Devi yang membuat menjadi turning point ya buat C. Devi untuk meninggalkan zona nyaman tersebut dan banting setir. Sorry ya, udah di saya. Maklum ya, pebisnis sibuk. Ada pesanan ya? Iya. Saya ingat nadanya. Oke. Ya, apa yang menjadi turning point dari CDV untuk meninggalkan zona nyaman? Ya, tadi udah berpindah ya dari bank yang satu ke bank yang lainnya. Sebenarnya kan itu adalah impian dari sebagian orang. Tapi ternyata buat CDV sendiri memilih untuk transisi juga nih dan banting setir menjadi seorang wira swasta di bidang F&B ini. Boleh diceritakan, Cek? Nah, saya bersyukur banget ya, saya punya beberapa pengalaman kerja. Sebenarnya awal mulanya itu saya sebagai staf gudang di sebuah supermarket ternama juga di Pontianak. Nah, mulai dari situ saya juga belajar selama 4 sampai 5 tahun ya saya di staf gudang. Itu sambil kuliah juga. Jadi sambil kuliah, sambil kerja buat biayain kuliah saya. Nah, sebelum itu sebenarnya saya pernah jadi guru les juga. Jadi jadi guru les pas masih SMA. Jadi pulang sekolah setelah pulang sekolah saya ngajar les. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar tentang disiplin, kemudian belajar tentang manajemen stok. Nah, kalau misalnya di perbankan itu memang saya terakhir itu sebagai mortgage sales ya. Mortgage sales itu dia bagian kredit perumahan. Jadi di bank itu saya belajar juga tentang analisa keuangan. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya sih. Jadi benar-benar sangat membantu saya di bidang atau membangun bisnis kuliner ini. Nah, tapi pada saat itu kerjaan di bank itu tuh enak dilihat, tapi sebenarnya dijalaninnya itu berat banget ya teman-teman ya. Jadi kayak pergi bangun pagi, mungkin jam 5 udah bangun, jam 6 udah siap-siap, jam 7 sampai di kantor. Nah, itu bisa sampai lemburnya sampai jam 8 atau jam 9. Nah, itu dari situ pas Koko ngajak saya pikir gimana kalau misalnya saya bisa mencurahkan semua tenaga dan waktu saya di satu bisnis saya ini. Jadi bisnis yang saya bangun sendiri. Nah, daripada saya pecah ya otaknya ya. Jadi mesti pada saat itu kan kita sambil kerja juga. Jadi kita belum lepas. Karena bisnis ini sebenarnya belum menghasilkan teman-teman. Jadi pada saat awal mulai itu kita struggling selama 2 tahun. Nggak ada penghasilan sama sekali di bisnis Jizu Bakwa. Jadi benar-benar yang kita hasilkan itu buat tutup operasional aja. Jadi sama sekali kita nggak ada ngambil untung sama sekali. Kalau bisa dibilang malah pakpok, kita malah nombok biasanya. Nah, baru tahun ketiga tuh baru ada hasilnya. Nah, tahun ketiga itu baru saya pikir gimana kalau misalnya saya curahkan waktu tenaga saya full untuk bisnis saya. Nah, itu turning point-nya sih. Oke, thank you Cak Devita.
sungguh perjalanan yang tidak kalah inspiratif juga ya. Dimulai dari latar belakang manajemen stok di pergudangan, ya terus bagaimana cara mengelola keuangan juga gitu. Dan ternyata semua perjalanan yang sudah kita lewati itu sangat memiliki pengaruh dan manfaat ya untuk apapun keputusan kita di masa mendatang. Termasuk Cedevita dalam keputusannya akhirnya fokus di bidang kuliner begitu. Oke, selanjutnya dari latar belakang yang berbeda antara Ko Vindi dan juga Cedevi, bagaimana kedua latar belakang tersebut bisa saling melengkapi untuk membangun bisnis ini? Boleh diceritakan? Sebenarnya dari latar belakang kita yang berbeda, kita lumayan cukup punya sinergi yang bagus ya. Karena kalau saya saya lebih banyak di operasional, jadi kayak produksi terus itu semuanya saya yang pegang kan. Jadi kayak penambahan mesin, terus upgrade peralatan, perlengkapan itu kebanyakan dari saya gitu. Nah biasanya saya bakalan minta ke Devi karena Devi yang megang keuangan kan. Jadi saya pasti minta ke Devi, ini aku mau upgrade ini nih mesin nih, mau beli mesin baru. Nah biasanya si Devi bakalan ngecek tuh mesin ini returnnya gimana, menghasilkan nggak, terus apa ada mesin lain lebih efektif dan efisien gitu. Nah biasanya kita diskusinya di situ, sinerginya di situ. Jadi saya yang gas, si Devi yang ngerem. Oke. Dari Cedevi ada mau menambahkan? Gak ada, itu aja. Mungkin mau ceritain ngeremnya gimana gitu? Oh iya, nggak apa-apa. Biasanya kalau Koko itu beli mesin, biasanya pasti pertanyaan pertamanya itu, lo beli mesin buat apa? Gitu. Hasilnya nanti berapa lama? Kemudian apa yang bisa lo hasilkan dari mesin itu? Nah biasanya kita hitung-hitungan dulu. Kalau misalnya hitung-hitungannya masuk, nah baru kita beli. Karena untuk pembelian perlengkapan sama peralatan itu kan biaya besar di awal ya. Jadi mesti kita pikirkan matang-matang. Kalau kita keluar biaya terlalu besar ya bengkak di bulan itu nantinya. Seperti itu sih. Oke, bisa dibilang Devi di sini berperan juga ya untuk manajemen resikonya gitu ya. Jadi setiap keputusan-keputusan yang mungkin akan diambil perlu dipertimbangkan dulu. Balik modal nggak? Kapan balik modalnya gitu ya. Nah, terus perawatannya gimana? Iya benar betul ya. Oke. Kita lanjut untuk strategi yang sebagai inti nih ya, strategi teknologi dan media sosialnya nih. Nah, menurut pengalaman saya nih berkunjung ke Jinju Bakwa juga penerapan media sosialnya sudah sangat oke, tapi itu kan penglihatan saya. Saya pengen nih dengarkan cerita langsung dari founder dan juga co-foundernya. Pertama saya mau tanya dulu ke Kovindi. Kovindi memiliki keahlian di bidang pemasaran, negosiasi juga ya. Terus dari CV yang saya baca juga bahkan memiliki keahlian desain grafis. Benar ya? Lalu saat pertama kali meluncurkan Jinju Bakwa, platform media sosial apa yang menjadi pilihan utama nih, dari founder ataupun co-founder, dan kenapa? Kemudian konten yang seperti apa yang terbukti paling efektif dan menarik pelanggan? Untuk di awal ya, kita untuk platform media sosial yang kita pakai itu dari Instagram dan WhatsApp. Karena kan kita produknya makanan kan, bakwa. Jadi kita butuh platform media yang bisa menampilkan foto dengan bagus gitu. Makanya kita butuh foto produk yang juga menarik supaya orang kalau lihat fotonya tuh bisa langsung bisa langsung lapar gitu kan. Jadi pertama kita pakai WhatsApp itu untuk broadcast, sama kita kirim gambarnya, fotonya ke teman-teman dan kolega dan kerabat. Terus juga di Instagram kita upload ke Instagram juga untuk produk-produk kita. Jadi yang pertama kita pakai itu WhatsApp dan Instagram.
Terus untuk konten yang menurut kami di awal itu cukup bermanfaat, itu kita dulu pakai ini jasa endorsement. Jadi kita pakai selebgram. Nah, jadi kita milih dari di Pontianak ya, kita milih selebgram yang kita pakai untuk endorse produk kita. Nah, kita juga lihat dari selebgramnya itu dari engagementnya dengan followers ya. Jadi kita mesti tahu juga dari followersnya itu mereka followersnya real atau enggak gitu. Terus juga engagementnya kita bisa lihat dari jumlah like, terus dari komennya ya, di kolom komentar. Kalau misalnya di postingannya banyak komen, itu berarti dia engagementnya lumayan bagus dengan followers. Terus juga dia kalau misalnya sering reply komen, itu juga tandanya dia engagementnya juga bagus. Itu sih. Oke, mungkin dari Jadevi boleh menambahkan? Nah, awal mulai memang kita pakai pada saat itu memang pemasaran kita modelnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak kita dari foto, kemudian dari endorsement selebgram, itu yang paling bikin ngebum pada saat itu. Jadi yang bisa bangun brand kita pada saat itu. Kalau sekarang itu memang udah bergeser ya. Jadi sekarang udah bergeser banget. Jadi udah video pendek. Sekarang siapa sih yang nggak milih makan dari hanya sebuah video pendek 20 detik? Jadi biasanya kalau kita lagi pikir mau makan siang, biasanya yang kita buka tuh apa? Pasti konten kan. Buka TikTok, buka Instagram. Hari ini si Koko doyan makan apa sih? Hari ini non dikted post apa sih gitu kan. Jadi dari video 20 detik aja kita sudah bisa memberikan keputusan kita hari ini makan apa. Nah, seperti itu, Bu. Okay, thank you. Saya mau tanya lagi nih. Kira-kira pada saat memutuskan untuk menggunakan influencer marketing yang menggunakan selebgram tadi ya, endorsement gitu. Itu kira-kira di waktu kapan atau mungkin tahun keberapa? Kalau yang selebgram itu dari awal kita udah pakai. Jadi dari endorse itu dari kita biasanya budget untuk marketing ini ya. Jadi pada saat itu kan memang kita nggak bisa kemana-mana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kirim barang ke selebgram untuk mereka review. Nah seperti itu aja sih pada saat itu sih. Oke, thank you. Oke, itu kan awal mulanya penggunaan media sosial ya. Boleh diceritakan nggak teknologi lain yang mungkin digunakan selain media sosial? Selain media sosial, untuk teknologi digital yang kita pakai kan kayak pos kasir sih ya, untuk laporan keluar masuk kas, terus juga untuk laporan stok segala macam kita juga ada aplikasinya. Terus juga untuk membantu operasional kami kebetulan ada desain aplikasi juga, jadi ada desain aplikasi untuk monitoring suhu dan kelembapan untuk keperluan operasional. Terus juga kita ada aplikasi untuk tracking stok ya, jadi input stok, terus in out stok ya, stok akhir, stok awal segala macam. Terus juga ada satu aplikasi lagi untuk analisa produksi harian. Jadi ada laporan daily production report yang di report oleh tim produksi ke situ. Jadi kita bisa analisa hasil produksinya dari situ. Yang mulai dari penyusutan dagingnya berapa persen per hari. Jadi kita nggak harus standby monitor di situ gitu. Jadi kita tinggal lihat analisanya aja. Sistemnya ya. Ada sistemnya. Berarti bisa dibilang seluruh kegiatan operasionalnya terpantau ya dengan bantuan sistem itu tadi ya. Oke, thank you. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk CDV, dari sisi operasional nih, Cek. Seringkali pebisnis F&B pemula itu mengalami kewalahan. Dan meskipun tadi CDV sendiri sudah memiliki background nih di bidang manajemen stok, kemudian pencatatan keuangan. Apakah dalam hal tersebut CDV mengalami kesulitan ataupun tantangan? Kemudian mengingat latar belakang dari CDV, apakah aplikasi, software, atau teknologi, sistem, dan lainnya yang tadi sudah diceritakan sama Ko Vindi, bagaimana ternyata teknologi-teknologi tersebut bisa
C Devi gunakan untuk membantu operasionalnya? Oke, kalau tantangan ya sampai sekarang yang kita selalu hadapi sih pastinya yang di pasar ya. Jadi biar kita bisa terus diingat di pasar itu seperti apa. Nah itu dari dulu sampai sekarang itu susahnya di situ tantangannya menurut saya. Jadi gimana biar produk kita selalu diingat setiap hari oleh teman-teman. Jadi pada saat mau makan itu ingatnya kita gitu. Nah itu tantangan paling besar sih. Kalau teknologi sih kita pakai banyak ya Bu ya. Jadi kita ada seperti yang Koko bilang teknologi yang kita pakai. Salah satunya ada satu lagi yang pos kasir itu kan ada member point. Nah member point itu juga membantu kita buat bisa analisa pasar kita lagi. Jadi dari member itu kita biasanya download keluar, kita perhatikan, kita analisa. Nah konsumen kita tuh rata-rata udah berapa lama dan bertambah setiap bulan itu di berapa orang. Kemudian total spend mereka tuh berapa sih di kita, average ordernya berapa. Nah itu biasanya kita pantau lagi di situ. Nah benar-benar teknologi tuh bantu kita banget sih. Kemudian untuk e-commerce sekarang benar-benar udah gampang banget ya buat kita gunain ya, asalkan kita bisa baca data aja. Jadi kayak e-commerce kita jual di Shopee, di TikTok, nah itu biasanya sudah ada ini back office-nya, jadi bisa kita download itu ROI-nya berapa biaya marketingnya, berapa hasil dari konten satu video, itu semuanya udah ada. Jadi benar-benar teknologi sekarang itu benar-benar bantu kita banget buat bangun sebuah brand. Oke, thank you. Jadi bisa dibilang dengan adanya bantuan teknologi atau digitalisasi ini, seluruh proses ataupun operasional dari Jinju Bakwa itu bisa lebih efisien dan juga terukur ya. Kemudian kita juga bisa langsung melihat seperti dari platform-platform tertentu yang sudah memang menyediakan data, sehingga kita bisa untuk analisis kinerjanya, begitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi dari Cak Devi sudah menyinggung nih terkait ROI-nya ya. Nah, bagaimana Cak Devi sendiri mengukur return on investment dari aktivitas media sosial? Kemudian atau ada metrik yang lebih konkret seperti jumlah pesanan, customer lifetime value, atau hal lainnya yang sering dipantau oleh Jinju Bakwa. Oke. Kalau dulu mungkin kita cuma perhatikan foto ya, jadi dari foto, like, followers, komen, metrik itu aja yang biasanya kita perhatikan kalau dulu. Kalau sekarang kita mesti lihat lebih luas lagi metrik yang kita mesti analisa tuh lebih banyak lagi. Nah, seperti conversion rate, konten yang kita buat atau iklan itu biasanya menghasilkan penjualan kita berapa, itu biasanya kita hitung. Kemudian average order value itu juga kita hitung, rata-rata orang spend di tempat kita itu mungkin per harinya berapa, kemudian per konsumen itu berapa. Nah, itu biasanya kita hitung lagi. Kemudian ada repeat order purchase juga. Nah, dari member point yang tadi saya jelaskan itu, kita perhatikan mereka tuh biasanya terakhir kali datang tuh kapan. Kemudian berapa yang mereka repeat gitu. Nah, itu kita ada hitung-hitungannya, kita perhatikan lagi. Kalau misalnya mereka udah kurang, udah kita hitungannya udah mulai agak turun nih, nah baru kita mikirin, berarti kita bulan ini strateginya mesti gimana sih, promosi apa yang mesti kita terapin bulan ini atau di bulan depan. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau dibilang pada saat penggunaan media sosial, mungkin pada umumnya orang-orang akan fokus, oh konten yang kita buat nih banyak likes-nya, banyak view-nya, engagement-nya tinggi gitu. Tapi ternyata nggak cukup cuma itu ya teman-teman, kita perlu melihat juga conversion rate-nya ataupun nilai transaksi yang dihasilkan dari satu konten tersebut. Kalau misalnya rendah atau bahkan tidak ada, mungkin konten tersebut perlu kita evaluasi lagi, benar ya, keberhasilannya gitu. Jadi nggak cukup hanya sekedar likes-nya, komennya gitu ya. Berarti kalau bisa diambil kesimpulan nih, dari Jinju Bakwa ini fokusnya adalah customer, ya kan? Customernya itu dilihat, diperhatikan, kapan nih, ini terakhir kalinya udah lama, kok nggak datang lagi ya?
Nah, berarti kita perlu melakukan evaluasi apa nih yang harus kita buat untuk menarik pelanggan lama. Kenapa ya? Kok bisa lupa? Apakah ada pesaing? Misalnya gitu betul kan? banget. Atau berarti kita bisa menyampaikan sesuatu yang baru nih untuk memanggil mereka kembali. Karena kalau pelanggan datang cuma satu kali, tidak datang kedua kalinya, kita sebagai pemilik bisnis pasti merasa apakah dia cukup hanya mencoba, begitu ya. Iya. Jadi kalau dia udah datang kedua kalinya, pasti sebagai pemilik bisnis merasa happy dong, ya. Iya betul, happy banget. Berarti kan kita berhasil ya, berhasil dari segi promosinya, berhasil dari segi produk dan kualitas produknya juga. Oke, selanjutnya selain dari media sosial yang digunakan untuk promosi, teknologi apalagi? Tadi kan udah disebutkan ya beberapa teknologi yang sudah digunakan. Kira-kira dari semuanya itu yang paling krusial manfaatnya untuk keberlangsungan bisnis Jeju Bakwa yang mana kok atau C? Semuanya sih penting. Semuanya penting sih, tapi menurut kita yang paling menghasilkan banyak GMV buat kita itu dari e-commerce ya. Karena ya balik lagi kita jualnya lewat e-commerce kan paling banyak, karena bisa dibilang sekitar 70% omset kita dari e-commerce gitu. Karena kita pengirimannya kan ke seluruh Indonesia, kita butuh e-commerce juga untuk memasarkannya. Berarti dengan keberadaan e-commerce ini jangkauan pasarnya itu lebih luas. Iya, betul. Kalau misalnya tadi buka toko ya mungkin yang datang sih dari Pontianak aja. Tapi dengan adanya e-commerce tadi ada Shopee ya, Shopee, TikTok, Tokopedia. Nah itu mendatangkan pasar nggak cuma dari Pontianak, tapi dari kota-kota lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Nih kemarin saya dengar ini hostnya lagi live soalnya, bisa pesan dari luar negeri juga, benar nggak? Luar negeri sih kita untuk kalau pengirimannya masih belum bisa ya. Kalau biasa sih kalau untuk dari luar negeri itu mereka yang datang gitu, terus mereka beli buat dibawa pulang gitu. Oke, berarti biasanya yang dari luar negeri yang sedang berkunjung ke Pontianak, begitu ya. Nah, cerita soal teknologi ataupun media sosial, saya mau bercerita nih. Mungkin ini menjadi keluh kesah juga dari para mahasiswa untuk membangun sebuah sistem, ya digitalisasi seperti itu kan tidak mudah. Dari keterbatasan skill mungkin, keterbatasan biaya juga, karena untuk membangun sebuah sistem itu bukan biaya yang murah, benar nggak? Kira-kira dari Koko ataupun Cece ada masukan nggak buat mahasiswa-mahasiswi kami yang sedang membangun bisnisnya? Sebenarnya kita juga sama ya, seperti mungkin mahasiswa di sini ya. Kita bangun bisnis Jeju Bakwa tuh benar-benar nggak ada modal sama sekali. Jadi dari nol. Nah, sistem-sistem yang kita gunakan itu bahkan ada yang kita bikin sendiri. Jadi kita benar-benar pelajari semuanya dari yang tadi pengukuran suhu, kemudian buat analisa penyusutan, buat yang input produk, itu semuanya Koko bikin sendiri. Jadi kita belajar lagi teman-teman. Jadi nggak ada kata kalau misalnya kita nggak ada privilege, nggak ada dari orang tua, itu kita nggak bisa. Itu nggak ada ya. Semuanya bisa asal kita mau dan belajar. Semuanya bisa asal kita usahakan gitu ya. Betul. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk Koko dan juga Cece. Benar-benar inspiratif. Padahal kalau dilihat dari backgroundnya ya, kayak bisa bikin program, bisa bikin sistem, agak lain nggak sebenarnya ya. Tapi ternyata bisa kalau kita mau belajar, kalau kita mau usahakan. Jadi dari teman-teman di sini juga kan mereka di program studi bisnis digital. Mungkin kesulitannya adalah kami nggak bisa bikin sistem, nggak bisa bikin program. Sementara kalau menggunakan platform ataupun teknologi yang ada itu berbayar dan mahal. Misalnya untuk bikin website aja, hostingnya juga harus bayar dan sebagainya. Ternyata dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, kita bisa belajar sendiri dan biayanya mahal nggak kok?
sebenarnya ini saya kasih tips ya, kan sekarang AI udah canggih banget kan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa manfaatin banget AI kayak misalnya ChatGPT itu untuk bantu kita programming itu bisa banget. Jadi itu tuh saya banyak belajar juga dari ChatGPT sebenarnya. Oke, berarti dengan adanya bantuan dari AI ini bisa membantu kita memaksimalkan potensi yang ada dan bisa juga menurunkan biaya nggak, Bang? Pasti. Pasti ya, daripada kita harus membeli dari developer, mungkin biayanya agak mahal dibandingkan kita meluangkan waktu dan usaha kita untuk membangun sendiri, begitu. Oke, kita selanjutnya mengenai inovasi dan rencana ke depannya. Nah, pastinya bisnis Jinju Bakwa ini sudah punya visi dong ke depannya. Tadi udah saya baca. Boleh diceritakan ulang lagi visinya? Untuk misi ya, misi kita jadi kita mau bikin bisnis atau produk bakwa yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat ya, semua lapisan umur. Jadi bukan cuman orang tua, kalau misalnya bakwa kan lebih banyak orang tua yang tahu kan. Nah, jadi kita mau memperkenalkan produk ini biar bisa diterima juga oleh remaja, terus juga anak-anak. Jadi makanya kita banyak diversifikasi produk juga ya. Jadi nggak bakwa kita ada bakwan nanas, terus kemungkinan kedepannya kita bakalan inovasi lagi untuk bakwanya, kita mau bikin beberapa varian lagi yang mungkin yang lebih relate dengan anak-anak atau remaja gitu. Terus untuk visinya kita mau untuk bikin bisnis kita menjadi produsen nomor 1 di Indonesia untuk bakwa. Wih, mantap. Kita semua mendukung. Ya, mendukung nggak teman-teman? Tepuk tangannya dong kalau mendukung. Ya, berarti nanti teman-teman di sini kan udah kenal ya sama Jinju Bakwa. Berarti bolehlah berkunjung ya ke Jinju Bakwa sambil belajar, melihat kegiatan operasionalnya yang ada di sana. Barangkali bisa menjadi motivasi ya untuk pengembangan bisnisnya, benar. Betul. Ya. Di tengah persaingan yang ada nih sekarang, berarti nggak hanya di bisnis kuliner, khususnya untuk masakan ataupun makanan dari etnis Tionghoa ya, dari masakan Chinese, apa tantangan terbesar yang Koko ataupun Cece hadapi, dan bagaimana teknologi yang relevan untuk membantu bisnis Jinju Bakwa bisa lebih kompetitif lagi? Untuk bisnis F&B sendiri sebenarnya yang paling susah itu adalah konsistensinya. Jadi kita mesti jaga kayak standar kualitas dari produk kita harus selalu sama. Jadi makanya kita produknya harus standar. Makanya itu kita bikin sistem kayak analisa produksi harian itu. Jadi kita bisa tahu penyusutan produk kita setelah selesai asap itu berapa persen. Biasanya kita akan hitung rata-ratanya berapa persen. Kalau misalnya rata-ratanya di bawah dari standar, itu kita akan langsung tanyakan ke tim produksi ini kenapa, apa yang menyebabkan dia penyusutannya persentasenya lebih tinggi gitu. Terus juga setelah panggang itu penyusutannya berapa, itu juga kita kontrol dari situ. Makanya konsistensi untuk menjaga kualitas produk itu sangat penting di F&B. Selain itu juga kita kebantu banget dengan kalau di e-commerce itu kan ada review ya. Nah itu sebenarnya yang benar-benar kita concern banget di review. Jadi kita setiap hari itu pasti buka review di e-commerce ya, itu yang bintang-bintang itu. Kalau misalnya ada bintang 3, bintang 2 atau bintang 1 itu kita pasti bakalan approach ke customer-nya, kita bakalan tanyain apa kendalanya dengan produk kita seperti itu. Dan kita banyak banget kebantu dengan masukan-masukan dari customer kita di e-commerce itu yang kasih input ke kita untuk produk kita. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya produknya masih baru ya, teman-teman harus bisa terima masukan dari customer. Memang awalnya bakalan agak pahit ya kalau masukan atau kritikan itu, tapi itu bagus banget buat bikin produk kita itu menjadi lebih baik.
Ya, thank you. Kalau dari Cece mungkin mau menambahkan terkait strategi bersaingnya nih di tengah ramainya bisnis kuliner, khususnya di Pontianak, makannya enak-enak soalnya. Silahkan. Nah, yang kita tahu memang ini ya, bisnis F&B itu luar biasa di Pontianak. Ketik mata besok tiba-tiba buka kafe baru. Nah, besok nanti sudut situ buka lagi. Memang tantangan yang tadi saya bilang tuh biar bisa kita survive itu yang benar-benar jadi tantangan bisnis F&B ya. Kemudian yang harus kita lakukan itu dari diri kita sendiri. Jadi kita mesti konsisten teman-teman untuk terus survive di pasar. Karena bisnis F&B itu bukan sprint ya, tapi maraton. Daya tahan tuh lebih penting daripada kecepatan di awal. Dari seperti yang di awal tadi saya bilang, nggak cuma sekedar viral ya, tapi kalau ternyata pada saat viral ternyata kita nggak siap. Jadi lebih bagus membangun fondasinya dulu. Nah, dari berdasarkan cerita dari narasumber kita ini tadi ya mengenai fondasi-fondasi yang mereka sudah bangun dengan sistem-sistem yang mereka pakai untuk memastikan salah satunya tadi untuk kualitas produk ya sudah ada standar prosedur yang mereka tetapkan. Nah, kalau saya sendiri sih kurang mengerti ya, ada suhu katanya ya, ada kelembaban dan sebagainya. Nah, tapi dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menjaga kualitas itu perlu yang namanya konsistensi. Nah, konsistensi itu bisa kita bangun dengan apa? Kita yang membangun standarnya sendiri. Kita perlu mengikuti standar yang sudah kita bangun supaya kita bisa konsisten. Begitu. Oke, kemudian tadi juga dari Ko Indi ada cerita ya tentang mengenai tanggapan-tanggapan dari Jinju Bakwa terhadap review-review dari customer. Ya, berarti pernah juga ya dapat review buruk gitu. Pastinya ya. Karena diceritakan nggak? Biasa tuh yang paling kita sering dapat itu kalau di e-commerce di TikTok itu kan biasanya yang paling sering kita lihat ya. Nah itu mungkin ada yang bintang 1, bintang 3. Nah itu biasa kita kejar teman-teman. Kita hubungi orangnya, kita tanya kenapa dikasih bintang 1. Nah biasanya gitu kita untuk yang ada rating-rating seperti itu. Jadi ada penanganan konsumen ya. Iya. Kita memastikan bahwa konsumennya harus puas. Kalau tidak puas kenapa? Iya, gitu ya, betul. kita cari, kita gali masalahnya apa. Gitu. Iya betul. Follow up lagi ya. Iya. Kita tahu sendiri teman-teman di sini juga udah beberapa ada yang menggunakan e-commerce dan juga media sosial. Nah kalau menggunakan e-commerce atau media sosial di sini kan kita nggak berdiri sendiri, kita bermitra dengan bisnis lain, misalnya ekspedisi, pengiriman, apalagi ini makanan. Pernah nggak mengalami kendala di perjalanan atau proses pengiriman? Ya lumayan sering ya kalau untuk masalah pengiriman ya, entah itu paketnya hilang atau paketnya nggak diantarkan oleh pihak ekspedisi, itu lumayan sering sih kita alami. Jadi bagaimana cara penanganannya? Apa mungkin review atau feedback yang diterima itu sebagian juga karena ekspedisi mungkin? Ya kebanyakan karena ekspedisi ya. Ada yang sudah sampai di kotanya tapi nggak diantar-antar. Nah biasanya sih kita selalu kasih garansi ke customer ya. Jadi kalau misalnya memang produk yang diterima dalam kondisi tidak baik atau rusak, itu pasti kita akan ganti dengan produk yang baru. Biaya ongkirnya kita yang tanggung. Paling kita selalu garansi seperti itu. Yang penting customernya puas ya, supaya datang lagi, beli lagi, cari lagi gitu ya. Betul. Oke. Ini masih mengenai feedback dari customer. Pernah nggak ya dari customer mungkin memberikan feedback atau masukan mengenai peningkatan kualitas kah, variasi atau apa aja yang membuat Jinju Bakwa itu merasa harus perlu melakukan pengembangan produk? Pernah. Jadi kita pernah suatu waktu itu dapat beberapa review bintang saya lupa sih bintang berapa waktu itu, pokoknya mereka ada komen gitu kayak rasanya kurang manis, nah seperti itu. Nah kalau misalnya komennya nggak terlalu banyak, itu biasa kita bakalan
abaikan gitu. Kalau misalnya komennya lebih dari satu, mungkin kita perlu evaluasi lagi seperti itu. Terus juga tingkat kepedasan biasa juga di komen, misalnya kurang pedas atau kurang pedas seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa ngikutin benar-benar gitu, karena kalau misalnya kita ngikutin ya balik lagi kan kita juga punya standar gitu kan. Jadi kita tetap harus sesuaikan dengan standar kita dan kita tetapkan standar yang kita mau seperti apa. Berarti tetap menerima masukan, tapi masih mengikuti standar. Tapi yang saya lihat sih di sini ya, dari Jinju Bakwanya menyediakan ragam ataupun variasi dari produk, sehingga produk-produk dari Jinju Bakwa ini tetap bisa memenuhi dari segala segmen. Misalnya tadi ada segmen yang tidak suka pedas, ya, ada segmen yang suka pedas, gitu. Atau misalnya berdasarkan generasi, generasi muda, generasi milenial atau baby boomer mungkin ya. Jadi sudah disediakan ataupun sudah disesuaikan produknya. Oke, sepertinya dari mahasiswa-mahasiswa ini juga sudah pada pengen nanya nih. Ini Ibu Fitri terus yang nanya. Giliran kami kapan? Sepertinya kayak gitu sih. Saya mendengar suara-suara hati mereka. Awas ya nggak nanya ya. Nah, dari saya sebagai pertanyaan penutup, ya, sebelum sesi tanya jawab dimulai, untuk para mahasiswa bisnis digital di sini, kira-kira dari narasumber baik Kopindi maupun CDV, kira-kira bisa memberikan insight atau motivasi atau ceramahin aja juga nggak apa-apa. Silakan boleh memberikan masukan buat mahasiswa-mahasiswa. Aku sih pendek aja ya. Kita yang tiga yang mesti kita punya: disiplin, konsisten, sama inovasi. Disiplin itu kita harus coba terus ya lakukan yang kita lagi bangun ini. Jadi kayak mungkin contohnya kayak kita bikin konten. Nah, kita harus rajin bikin konten terus, disiplin. Kemudian konsisten, kita harus berkepanjangan. Kemudian jangan ini ya, jangan bikin konten terus nggak viral juga nggak apa-apa, nggak tren juga nggak apa-apa. Nah, kita harus ada barengin dengan inovasi juga. Jadi kita harus pikir, konten aku berhasil apa enggak sih, penjualannya kalau stuck kita mesti gimana. Nah, seperti itu sih. Kalau dari Koko boleh? Kalau dari saya mungkin lebih harus banyak belajar gitu. Jadi apapun harus kalian pelajari gitu. Jadi nggak cuma satu hal aja yang kalian pelajari, kan bisa pelajari lebih banyak lagi gitu. Jadi biar produk kalian bisa tetap berinovasi. Oke. Jadi itu dia ya, wejangan nih dari para narasumber ataupun praktisi yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia bisnis, ya dalam hal ini bisnis kuliner. Baiklah, untuk sesi selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan. Ya, nanti boleh mengangkat tangan, lalu menyebutkan nama dan dari semester berapa, kemudian pertanyaannya mau ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Devi atau ke Vindi gitu? Kepada saya nggak boleh. Nanti kita diskusi. Gitu. Oke, termin pertama dibuka untuk 3 orang penanya. Silakan. Perkenalkan, saya Stefania dari semester 3. Pertanyaannya boleh siapa aja sih yang jawab. Nah, tadi kan dengar cerita tentang bisnis jinju ini, awalnya sempat mengalami fase di mana tidak mendapatkan keuntungan, bahkan sampai di titik rugi selama 2 tahun. Nah, kami kan hitungannya masih baru nih, baru mau mulai bisnisnya. Pasti ada kekhawatiran yang sama dong selama mendengar ceritanya. Gimana cara kami bisa sadar kalau
Gimana caranya kami sadar kalau ini tuh masih di fase proses dan kami masih perlu berjuang lagi, atau ini udah harus stop nih, kayaknya nggak bisa lagi untuk lanjut. Terima kasih. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab atau dikumpul dulu? Langsung. Yuk ini. Oke. Langsung aja ya. Iya. Jadi kita kan waktu itu dua tahun tuh boleh dibilang tuh sama sekali nggak ngambil profit kan. Jadi benar-benar uang hasil profit itu kita pakai untuk invest ke peralatan, terus juga mesin, terus juga untuk operasional atau benar-benar semua untuk operasional. Dan memang penjualan waktu di 2 tahun pertama tuh lumayan seret karena kita belum memanfaatkan maksimal di teknologi dan digital marketing ini. Bagaimana kita tahu tuh bisnis ini masih bisa lanjut atau kita mesti menyerah pada saat itu ya? Sebenarnya modal dari aja sih. Jadi kita terus juga kita jangan terus jadi harus diversifikasi produk dengan cuma satu produk aja. Jadi coba Nah, itu dari jawabannya masih berdasarkan penjualan. Jadi yang konsumsi semua ya, kita open dulu. Oke, ini silakan kepada penanya kedua. Siapa? Oke, kepada peserta yang mengikuti secara daring dipersilakan dibacakan. Oke, ada pertanyaan dari Conita Larisnya Bandari. Izin bertanya, seperti yang dari kata-kata tadi, tidak privilege untuk membangun sebuah bisnis, tadi juga dikatakan bahwa nomor pertama itu sudah tidak dapat membangun itu benar-benar institusi dan kelompok untuk mengatasi hal tersebut yang tidak ada privilege. Kalau tidak ada keuntungan, akan bisa berhenti dan tidak bisa berlanjut dalam bisnisnya. Terima kasih. Silakan. Ini kurang ini ya. Kalau ini pada saat 2 tahun pertama itu memang kita pada saat itu kita masih belajar dari sana saja. Nah, memang pada saat itu juga terlalu banyak dengan teknologi sama pemasaran yang kita gunakan pada saat itu. Nah, tahun ketiga itu kita mulai mikir. Jadi setelah konsisten, setelah konsisten, kita harus mikir ya, kok gak ada hasilnya. Nah, dari situ kita perlu mempelajari pasar pada saat itu harusnya kita udah ada pasarnya seperti apa. Nah, kita mulai belajar TikTok, kemudian awalnya TikTok itu sangat sederhana ya bentuknya. Jadi TikTok itu kita mesti berapa jam kita rekaman terus kemudian yang nonton mungkin cuma satu, nggak ada sekali atau orang lain yang nonton. Nah, kita harus konsisten di situ. Kita belajar pemasaran dulu. Kita harus bikin tagline dulu. Nah, itu yang pada saat itu setelah 2 tahun kemudian kita mulai ada hasil. Jadi dari sini kita baru beralih ke pemasaran dan sekarang. Jadi bisa dibilang ya, sebagai tadi bisa dan juga terus berinovasi. Nah, tadi dari bisa kalian ini sebenarnya sangat ya bagi anak-anak yang memang concernnya adalah digital. Kalian contohnya waktu itu mereka ketika cerita tidak benar-benar informasinya. Caranya akhirnya sudah terjadi tapi yang masih banyak ternyata
berarti perlu kasih apa nih ke anak-anak ini supaya semangat terus konsisten gitu. Oke, untuk yang ketiga ada ini. Ya, dipersilakan. Dan pokok makanya ya dari semester 3 itu ya guys. Jadi aku mau tanya kira-kira tadi awalnya ada jelasnya kalau tentang Papua itu bagaimana sebenarnya ke orang tua awalnya kan dari awal Papua itu rata-rata dari orang-orang yang istimewa ya. Jadi kalau misalkan boleh tahu apakah awalnya pernah ada coba pakai media yang lain seperti kayak bisnis yang diterima banyak oleh orang karena orang itu banyak pakai Facebook lalu juga mungkin ada pakai media sosial lain untuk kedepannya ada rencana terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau biasanya sebenarnya udah ada juga kita pakai. Memang fotonya mungkin kita masih agak kurang. Kalau sekarang malah ada untuk generasi kayak yang senior ya, di TikTok juga banyak orang apa yang lebih senior ya, karena banyak juga kan. Jadi aku yang bantu kita buat tips ke ini yang orang tua. Oke, sebelum ini, itu dia tadi pertama karena waktu masih banyak ya. Saya yang kedua yang ada di ruangan ini atau ada secara online saya boleh memberikan. Karena kan saya dari semester 3 saya mau nanya itu kan proyek kan banyak tapi kan itu beda orang kan beda mungkin ada rasa asing itu gimana cara berproses itu kalau standar Indonesia ini harus bukan aslinya mereka harus bagaimana cara beda ini melihatnya diturunkan atau memperlakukan dan mungkin itu aja. Mungkin Cici atau aku bisa bercerita mengenai prototype atau uji coba dan dijelaskan seperti itu sampai akhirnya menemukan research yang paling jelas. Oke, jadi sebenarnya dalam proses awal untuk bikin standar produk kita itu panjang prosesnya. Dari awal produk kita ada buat rumahan, jadi dari awal buat rumahan dan itu dengan apa dengan alat produksi yang sangat atas. Jadi benar-benar yang bukan pakai oven rumahan atau macamnya. Jadi untuk standarnya sendiri itu teman-teman itu bisa ke depannya masih berubah juga sebenarnya, tergantung dari pasar teman-teman sendiri kan. Terus juga kayak dulu bahwa orang sebenarnya dulu itu udah ada masakinya, kita bikinnya di oven kan. Nah jadi setelah kita cek yang komen ini kan banyak yang bilang langsung ini, lalu kemudian kita bikin bakwan yang kita panggang dengan kayu, terus seperti panggang kayu kita sepertinya masih kurang. Nah kita udah pindah ke tempat baru ke oven. Nah di sini kita baru bisa satu alat untuk proses pemasakan. Jadi kita merasakan dengan itu pakai kayu. Nah kalau untuk standar manis tidaknya itu kita ada lagi. Jadi kita bikin beberapa produk dengan kemanisan seperti itu. Nah dari situ nanti kita
simpelnya kita pergi ke teman-teman atau siapa kan, kita coba ngomongin sisi kita masukan dari sisi. Berarti dari cerita Koko ini itu memang dilakukan uji coba ya, dari pengembangan produknya sampai benar-benar menemukan rasa yang paling pas. Ya, gitu. Jadi dalam proses uji coba itu juga dari masukan-masukan ya dari orang-orang yang memang bisa memberikan masukan ya. Bahkan bukan cuma yang manis dari tingkat kelembapannya dari keras apa itu juga kita tes. Rasa tekstur ya, Iya, teksturnya. aromanya tadi. Untuk air juga bakal kita pakai beberapa jenis bahan itu, dan kita tes. Iya, jadi berdasarkan kebijakannya dia juga mempengaruhi jenis aromanya ya yang selalu yang dikeluarkan. Iya, jadi sampai menemukan aroma yang benar-benar pas. Oke, jadi dalam hal ini kita bisa belajar ya masukan-masukan dari customer itu juga bisa kita gunakan untuk apa ya R&D bagian untuk development untuk peningkatan atau pengembangan dari produk yang kita ada supaya ya bisa terus bersaing begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua di pertanyaan kedua dari persilakan. Dari tadi semester 3 itu semester 4-nya kemana? Sorry, semester 5-nya kemana? Oh, dari online ditampilkan. Ini pertanyaan dari Juliana. Selamat pagi, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Coach Devika mengenai melihat transaksi dari orang yang dijual. Mohon bisa dijelaskan bagaimana melihat transaksi dari korban yang kita share. Apakah ini melihat transaksi setiap korban atau gabungan dari beberapa korban ya? Mungkin bisa share juga apa pengukuran yang sampai terima kasih. Jadi bagaimana dengan conversion rate-nya tadi? Nah, sekarang udah banyak banget ya kalau kita buka Instagram dari satu postingan itu biasanya kita udah bisa buka size-nya itu berapa. Nah, itu bisa dilihat dari Instagram. Kalau yang kita sering perhatikan sih dari TikTok ya. Jadi dari konten itu dia ada perhitungan sendiri, jadi ada grafisnya yang bisa kita perhatikan ROI-nya berapa itu bisa jadi dilihat dari situ berkonten. Atau kalau misalnya pengen kesulitan juga bisa ya per live juga bisa per live per konten. Nah itu bisa sih semuanya ada di aplikasi e-commerce sekarang, ada canggih banget sekarang. Ya, jadi bisa disebut dari dashboard online-nya ya, daripada di media sosial untuk di e-commerce kayak TikTok sama Shopee juga itu udah ada laporan analisis yang biasanya kliknya berapa dan ya ada laporan pembelinya itu berapa banyak dari jumlah orang yang melihat begitu. Jadi kita bisa memanfaatkan sebenarnya platform ini gratis ya kita gunakan. Memang kalau yang ada jualan ada dia dengan seperti platform tapi menurut saya pribadi kira-kira dia mahal tuh melihat nilai yang diperoleh. Kalau untuk potongannya kalau dibandingkan dengan omset yang kita dapat dari e-commerce itu sendiri sebenarnya tidak terlalu besar, tapi bisa juga kita menggunakan biasa kita untuk harga e-commerce itu sedikit aman sedikit untuk seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Michelle. Halo, Bang Cece, mau kamu dong setuju dan juga logo dari semuanya. Tapi sudah dijelaskan ya, cuma mungkin lebih concern ke logonya gitu. Boleh? Dari silakan Bang. Untuk logonya jadi kalau kita lihat ada gambar kepala bagian, terus juga ada di belakangnya, di belakang kepala bagian itu ada bunga ya, itu tulisan
Kalau untuk awalnya warna emas ya sebenarnya, cuma kalau dulu kita pakainya yang nggak kualitas. Jadi apa logo kita dari itu dari lukisan gitu. Dan dari yang lain tadi ya dari video artinya Lukisan emas. cincin kaki emas Itu lukisan terus yang logonya yang berwarna menonjolkan produk gitu ya. Dia artinya saya cocok kalau di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini dari Catherine Fiorens. Catherine Fiorens ini semester 5. Halo Mbak Cindy dan Cerita, perkenalkan Catherine Fiorens dari semester 5. Tadi ada yang bahas bagaimana produk itu harus kembali. Apakah produk tersebut dilakukan sendiri atau sengaja saat ada eksternal? Jika dalam sendiri mungkin bisa berbagi tips. Apabila menggunakan jasa eksternal, apakah jasa tersebut sangat membantu bisnis ekonomi terutama cincin mata? Terima kasih. sebenarnya untuk foto-foto kita yang pertama kali kita pakai open PO itu kita minta tolong sama suaminya kedua suami kakak itu dia foto kita dari kedua dan kita minta bantu untuk foto produk kita karena waktu itu ya kamera kita masih pakai kamera jadi kameranya itu masih nggak terlalu bagus gitu. Kalau sekarang sih mungkin HP-nya udah lumayan bagus ya kameranya ya pasti foto produk itu sudah sangat cukup gitu. Jadi waktu itu kita pakai kamera sih dan memang foto produk itu penting banget sih untuk kita bisa jual produk tersebut karena orang melihat kita dari foto dulu dan sebelum beli gitu. Oke, berarti bisa dibilang pada tahap awal harus bekerja profesional dari keluarga sendiri. Ya, tapi kalau profesional ya, soalnya fotografer. Iya. Jadi menunjukkan memang foto produk itu adalah representasi dari produk ini harus benar-benar bisa melihat gambar. Sebenarnya kita seperti di awal ketika kita melihat gambarnya karena ini makanan, foto gambar atau foto produknya, oh ini itu harus masak. Kalau tidak merasa masak berarti fotonya kurang berhasil. Ya, tapi untuk saat ini berarti untuk foto konten, foto produk atau konten lainnya dia bisa dibuat sendiri. Iya, untuk saat ini kita udah investasi ke kamera jadi kita coba belajar itu untuk fotografi. Jadi bagaimana pengambilannya sendiri ya, oleh tim sendiri. Sebelumnya memang kita pakai jasa foto gitu. Dan harganya juga nggak terlalu mahal sih satu fotonya itu ada yang 20.000 sampai 40.000 itu banyak. Oke, seperti itu ya. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini dari Andre. Oke, dari Vincent Jonathan. Vincent Jonathan ini dari semester 5. Halo, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Koko dan CC mengenai kebijakan pemerintah ke depannya yang menyatakan bahwa kedepannya produk tanpa logo halal akan dianggap ilegal. Mengingat produk yang Koko dan CC jual termasuk dalam konteks tersebut. Saya ingin dengar pandangan dari Koko dan CC. Terima kasih. Kalau yang saya dengar dari pemerintah itu memang ada keluaran kebijakan ya harus logo halal. Tapi kan seperti yang kita tahu memang produk kita itu menghalal ya. Juga bingung juga ini mesti agak bingung juga dengan kebijakan pemerintah sekarang ya. Sementara sih kita akan melihat informasi lebih lanjut ke depannya pemerintah itu maksudnya seperti apa. Kalau sekarang kan cuma isu-isunya aja ya yang keluar. Jadi mungkin kita lihat aja ke depannya seperti apa. Jadi karena kebetulan dia ini memang berbeda ya. Karena masih bisa mempertahankan kita lanjutkan gitu ya. Oke.
Waduh, rame deh pertanyaannya ya dari Andre. Ada yang kenal nggak Andre? Boleh lah ya. Sebenarnya yang saya ingat Andre. Tapi nggak apa kita jawab. Mungkin ini ada peserta dari eksternal. Halo Koko dan Cece, mau minta saran dong untuk kami yang baru memulai usaha online setelah di TikTok. Apa aja yang perlu kami persiapkan dan ada tips nggak ya biar konten dan lain kami bisa berhasil menghasilkan bisnis berhasil seperti itu.